Man satara 'alal muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada sesama muslim sudah beberapa poin kita bahas pada episode terdahulu. Insya Allah ini episode yang terakhir, yaitu yang ke-13, menutup aib. Kalau kita tahu ada aib saudara kita seorang muslim, jangan suka diceritakan. Justru itu harus kita tutup. Yang lalu sudahlah berlalu. Cuma kita ini kadang seneng mengungkit-ngungkit kejelekan orang di masa lalu. Nggak ada habisnya kita ceritakan kejelekannya. Jadi kita tutup aibnya, jangan kita ceritakan. Apalagi kalau orangnya sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia, yang kita ceritakan itu adalah kebaikan-kebaikannya. Jangan keburukan-keburukannya, meskipun kita tahu ada keburukannya. Di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan, man satara 'alal muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Kita ini punya kejelekan, kita punya aib. Maka kalau kita suka menceritakan keaiban orang lain, cepat atau lambat keaiban kita juga diceritakan orang. Tahu nggak? Si Anu begini. Apa betul begitu? Oh, dia mah bukan sekedar itu aja, ada lagi keburukan yang dia lakukan, begini. Lalu orang itu ngobrol sama orang lain, atau ngobrol sama yang bersangkutan, yang diceritakan itu keburukannya. Pak, katanya Bapak begini. Siapa yang ngomong? Itu Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani itu lebih jelek dari saya. Begini dia ceritain lagi. Akhirnya apa? Orang yang tadinya nggak tahu kejelekan saya, dia jadi tahu. Kenapa? Karena orang lain juga menceritakan kejelekan saya. Memang susah. Apalagi kalau kita sudah ngobrol sambil ngopi, ngalor ngidul, ada aja yang mau kita ceritakan, yang mau kita bicarakan, sehingga kejelekan-kejelekan orang lain pun tidak terhindarkan untuk kita ceritakan. Na'udzubillah. Jadi tutup aib, jangan kita suka ceritakan. Yang terakhir, yang ke-14 adalah berbaik sangka. Baik sangka dan lapang dada terhadap sesama muslim. Jangan berburuk sangka, karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu disebutkan, inna ba'da zanni ismun, sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa. Nah, maka kita kembangkan yang namanya husnuzan, baik sangka. Jangan kita kembangkan su'uzzan, buruk sangka. Nah, biar supaya kita bisa berbaik sangka, tidak buruk sangka, maka kita harus lapang dada. Ada orang mencapai keberhasilan. Kalau kita lapang dada, ucapan kita apa? Alhamdulillah dia berhasil. Tapi kalau kita tidak lapang dada, kita nggak terima keberhasilan orang. Dia sekarang udah berhasil. Ya, emang begitu kalau orang biasa main dukun. Dibilang main dukun, dibilang kedukun. Itu namanya su'uzan. Padahal dia memang berhasil.
secara baik-baik, tapi kita suudzon, buruk sangka. Kenapa? Nggak lapang dada. Nah, oleh karenanya lapang dada jadi penting. Kita kalau betul-betul bersaudara, itu kan ukurannya salamatus sodar. Ukuran paling ringan nih, salamatus sodar. Bersihnya hati kita pada orang lain. Nggak ada berpikir negatif tentang orang lain. Orang berhasil, alhamdulillah. Orang sukses, alhamdulillah. Itu namanya bersih hati kita. Orang punya sesuatu, beli sesuatu, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bersih hati kita, yang ada adalah buruk sangka. Si Anu beli mobil, Pak, sekarang ada mobil baru. Mobil baru dari mana? Paling ngutang. Kita rendahkan. Akhirnya apa? Ketika kita ketemu, bukannya ucapan selamat. Selamat, Pak, saya dengar udah punya mobil baru. Nah, mestinya kan begitu. Ini bukannya selamat, Pak, saya dengar ada mobil baru sekarang. Iya, ngomong-ngomong, cicilannya berapa itu tiap bulan? Bisa Bapak bayar? Oh, jangan begitu. Bersih hati kita kepada orang lain. Nah, nanti ukuran yang paling bagus kalau persaudaraan itu adalah isar, mengutamakan orang lain. Nah, ini susah. Bagaimana mungkin kita mau mengutamakan orang lain kalau kita masih punya buruk sangka kepada orang lain? Oleh karenanya, berbaik sangka dikembangkan oleh para sahabat Nabi dalam melihat orang lain, memandang orang lain. Nggak ada rasa curiga sedikit pun. Sehingga mereka mau berbagi. Bayangkan orang-orang dari Mekah, para sahabat dari Mekah datang ke Madinah, diterima dengan senang hati. Yang disebut dengan hijrah itu, diterima dengan senang hati. Ditempatkan di rumah-rumah mereka, nggak ada buruk sangka. Padahal belum saling kenal mengenal sebelumnya, baru kenal saat itu saja. Tapi mereka terima dengan senang hati. Disuguhi makanan, disiapkan segala sesuatunya. Ini luar biasa, nggak ada curiga sedikit pun. Jangan-jangan nih orang nanti pas saya lagi tidur dia nyolong, dia nyuri. Nah, nggak ada pikiran ke situ. Semua dianggap sebagai orang-orang yang bersaudara, sehingga baik sangka dikedepankan. Nah, dalam konteks kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan berjamaah, baik sangka itu jangan menghilangkan daya kritis. Nah, ini memang susah. Kadang-kadang karena kita baik sangka, nggak ada daya kritis. Wah, nggak mungkin dia salah. Nah, gitu. Tapi kalau kita punya daya kritis, jangan menghilangkan baik sangka. Jadi ini dipadukan nih, antara baik sangka dengan daya kritis. Husnuzzan, atau istilah lainnya adalah sikoh. Sikoh jangan menghilangkan daya kritis. Tapi kalau kritis, jangan menghilangkan rasa sikoh, rasa percaya, rasa berbaik sangka. Mudah-mudahan ini bahasan yang perlu kita kaji lebih lanjut tentang akhlak sesama muslim, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan sesama muslim. Insya Allah kita sambung dengan tema berikutnya pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.